Halo pemirsa, Bincang Sehat bersama IDI saat ini kembali hadir di layar kaca Anda untuk memberikan informasi seputar dunia kesehatan berdasarkan tema yang ada pada hari ini. Dan pemirsa, telah hadir di studio Jember 1 TV saat ini narasumber dari yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Beliau adalah Dr. Ade Brilian. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Boleh dilepas dulu maskernya dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dokter ya? Alhamdulillah kabarnya baik, iya. Mbak Prima. Selamat datang di studio Jember 1 TV dokter. Terima kasih. Baru pertama kalinya ya dok ya iya, datang ke sini. Baru pertama kali datang ke Jember 1 TV. Tapi walaupun pertama kali ini tentunya memberikan manfaat nantinya kepada pemirsa ya dok ya. Baik. Pemirsa, tema Bincang Sehat bersama IDI kali ini membahas seputar macam-macam pusing dan juga sakit kepala. Langsung saja dijelaskan oleh pakarnya Dokter Ade, monggo dokter. Baik, terima kasih Mbak Prima. Iya. Jadi masyarakat ini kan sebenarnya banyak sekali berkeluh kesah pusing. Betul. Biasanya orang-orang bilangnya itu pusing ya. Padahal sebenarnya pusing dan sakit kepala ini sangat berbeda. Oh, sangat berbeda sangat ya dokter? Berbeda. Jadi pusing itu adalah sensasi seperti berputar atau bergoyang gitu ya, atau seperti melayang. Sedangkan sakit kepala ya seperti rasa ikatan di kepala gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kalau pusing itu dizzy. Nah, dizzy. Iya, kalau dizziness. Pusing dizzy. Kalau sakit kepala kita biasa menyebutnya headache. Nah, itu sangat berbeda. Iya. Tapi sebentar dokter, saya masih belum bisa membedakan ini dokter antara sakit kepala dengan pusing dokter. Mungkin ada bahasa yang lebih spesifik gitu dokter agar masyarakat bisa lebih memahami dokter. Iya. Gimana? Jadi kalau misalnya pusing itu kita identik dengan yang penyakit yang namanya vertigo atau gejala vertigo. Iya, itu kalau pusing ya dok? Kalau pusing. Baik. Sedangkan sakit kepala itu lebih kepada tension headache atau kalau bahasa Indonesianya itu pusing sakit kepala tegang. Nah, ada migrain, ada cluster, ada trigeminal neuralgia juga ada. Jadi untuk sakit kepala sendiri pun itu banyak macamnya. Nah, terkadang masyarakat itu kan bingung, Mbak Prima, bingung membedakan saya ini pusing apa gitu. Jadi hanya mengidap pusing saja, sehingga mengkonsumsi obat bermacam-macam, tidak periksa ke dokter tapi mengkonsumsi obat yang bermacam-macam. Baik, gitu. Dokter, kalau misalnya tanggal tua ini biasanya kan banyak orang yang mengeluhkan karena tidak punya duit. Ini termasuk pusing atau sakit kepala dokter? Itu ada istilah sendiri Mbak Prima. Iya, terutama musim pandemi gini kan ya. Banyak orang, biasanya saya kalau ada pasien itu saya tanya, Bapak Ibu ini pusing atau posang? Nah, ya, jadi ya kalau misalnya ada penyakit seperti itu biasanya karena posang. Baik, berarti ada 3 kategori ya dokter ya kalau yang ini, tapi berbeda dalam dunia medis ya dok tentunya. Nah itu tadi beberapa macam contoh dari pusing dan juga sakit kepala ya dokter. Baik, ini kita akan membahas yang mana dulu dokter? Pusing dulu atau sakit kepala dulu ini? Mungkin penanganannya lebih baik kita membahas vertigo terlebih dahulu. Vertigo, baik dokter. Ini vertigo seperti apa dok? Jadi vertigo itu sendiri adalah sebuah gejala sebenarnya. Gejala yang dirasakan oleh penderitanya seperti keadaan berputar, pusing berputar. Nah, ada rasa juga di seluruh kepala itu ya dok? Ya, jadi kita melihat suatu benda atau dunia, pandangan kita itu terasa berputar. Jadi kita melihat meja, kursinya kebalik, nah itu gejala-gejala vertigo. Ada juga yang merasakan bergoyang. Nah, kita melihat suatu benda itu rasanya bergoyang. Nah, itu gejala vertigo. Di samping itu gejala-gejala vertigo disertai dengan berkeringat biasanya. Berkeringat dingin atau? Berkeringat dingin. Berkeringat dingin. Berkeringat dingin. Nah, kalau dari vertigo sendiri penyebabnya apa dokter? Nah, kalau penyebab vertigo ini ada 2 sebenarnya. Vertigo itu kita bagi dibagi menjadi 2. Apa dokter? Ada vertigo perifer dan ada vertigo sentral. Nah, kalau vertigo perifer itu artinya penyebabnya ada di organ keseimbangan di dalam telinga. Biasanya kita sebut ada nama penyakit itu adalah BPPV atau benigna paroxysmal positional vertigo. Waduh, ini sepertinya berat hanya orang-orang medis saja yang paham ya dok. Iya, jadi gambarannya ada gangguan di organ di telinga dalam. Iya, jadi di dalam telinga dalam itu adalah 2 telinga atau 2 telinga kanan dan kiri. Iya.
Jadi di dalam telinga itu ada organ keseimbangan atau namanya labirin. Labirin. Iya, di situ ada penyumbatan di sana biasanya. Karena ada penyumbatan sehingga mempengaruhi organ keseimbangan. Akhirnya persepsi ke otak kita akhirnya ya itu tadi berputar. Kita melihat suatu benda, melihat orang, melihat apapun yang ada di pandangan kita itu terasa berputar. Itu bisa parah sekali sakitnya itu. Dan itu juga cukup berbahaya ya dok, Berbahaya ketika kita sekali. beraktivitas di luar rumah ya Betul dok, sekali. apalagi sendirian. Nah, cara pengobatannya seperti apa dokter? Manuver apliknya di rumah ketika tiba-tiba itu kambuh vertigonya bagaimana dokter? Iya, jadi vertigo itu sendiri bisa kambuh dalam hitungan detik, bisa hitungan menit, bisa hitungan hari, bulan itu bisa. Jadi ada kiat-kiat khusus yang bisa dilakukan oleh orang-orang masyarakat di rumah apabila ada gejala vertigo atau tadi yang disebut BPPV itu tadi. Ada yang namanya manuver, banyak sekali manuver sebenarnya. Ada manuver Epley, ada manuver Brendarov. Nah, sebenarnya yang simpel-simpel bisa dilakukan di rumah itu adalah manuver Epley. Jadi dipraktekkan itu misal di sofa itu bantal ditaruh di bawah apa namanya? Kepala, iya, di bawah leher. kepala, di bawah leher, lalu tidur dengan kepala 45 derajat menghadap ke atas. Gitu. Jadi itu ditahan 30 detik. Nah, setelah 30 detik bangun lagi atau menoleh ke kanan, ya menoleh ke kanan kepala dengan cepat dan ditahan 30 detik. Jadi itu untuk mengurangi sumbatan yang ada di organ keseimbangan tadi. Itu sangat berguna bagi penderita vertigo. Apabila masih belum sembuh-sembuh, memang harus medikamentosa itu yang terbaik atau obat-obatan tadi. Lebih baik periksa ke dokter. Baik. Yang pertama tadi terkait itu mungkin terapi yang bisa dilakukan ketika sewaktu-waktu kambuh dan bisa dilakukan di rumah ya dokter dilakukan ya. Di rumah ketika bisa. itu juga apa namanya berlanjut tidak kunjung sembuh bisa dilakukan pemeriksaan. Iya. Kemudian adakah penanganan khusus kepada orang yang menderita penyakit vertigo dokter? Penanganan khusus kalau untuk medisnya dok? Medisnya, penanganan khusus sebenarnya kalau kita dibawa ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat, itu ya awalnya dikasih obat dulu. Nah, dikasih obat lalu dilakukan seperti tadi manuver juga. Jadi tapi yang penting kan bagi masyarakat itu adalah kiat-kiat yang di rumah. Nah, apa yang harusnya dilakukan di rumah bila terjadi vertigo atau penderita vertigo? Itu adalah satu, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, tidur terlentang, menutup mata. Sudah, itu dilakukan terus selama 30 menit, nanti itu akan membaik sendiri. Jangan melakukan pergerakan kepala yang sangat cepat, terlalu berlebihan, karena akan mengganggu organ keseimbangan di dalam telinga itu sendiri. Baik. Apakah penyakit vertigo itu juga merupakan penyakit turunan, dokter? Kalau vertigo sendiri itu sebenarnya ada bermacam-macam. Jadi vertigo itu adalah sebenarnya gejala. Seperti yang saya bilang tadi, vertigo adalah gejala. Penyebabnya itulah ada yang penyakit. Penyebabnya ada penyakit di dalam sistem saraf pusat atau otak, ataupun penyakit di dalam organ telinga tadi, organ keseimbangan di dalam telinga. Jadi yang diobati itu adalah penyakit yang menyebabkan gejala vertigo itu sendiri. Kalau misalnya kita berbicara apakah ini ada turunan atau tidak, penyakit-penyakit sentral atau di sistem saraf pusat di kepala, di otak, itu ada yang bisa menyebabkan turunan juga. Gitu. Baik, dari penyakit vertigo tadi, ketika seseorang sudah mengidap penyakit tersebut, dokter, adakah pantangan makanan yang harus dihindari, dokter? Sebenarnya kalau pantangan makanan itu lebih kepada penyakit-penyakit sakit kepala. Sakit kepala. Iya, seperti migrain. Nah, migrain itu ini berbeda lagi. Berbeda lagi sakit kepala. Kalau vertigo sendiri sebenarnya pantangan makanan itu tidak terlalu ada, tapi penyebabnya itu tadi. Misalnya vertigonya karena penyumbatan pembuluh darah di otak atau yang disebut dengan stroke. Itu makanan-makanan yang dihindari ada. Jadi lebih kepada menghindari penyebab penyakitnya itu tadi. Karena vertigo sendiri itu dari gejalanya saja. Gitu. Usia berapa sih dok ketika orang itu terkena penyakit vertigo mungkin dokter? Penyakit vertigo itu
secara penelitian ya, penelitian predileksi itu diidap oleh paling banyak oleh wanita. Daripada laki-laki. Dan secara usianya itu usia produktif ke atas. Mengapa demikian, dokter? Ya, jadi memang vertigo sendiri seperti yang saya bilang tadi, organ dari keseimbangan di dalam telinga maupun vertigo sentral atau vertigo yang disebabkan di sistem saraf pusat itu berhubungan dengan menuanya dari organ-organ tersebut. Gambaran kasarnya seperti itu. Jadi semakin usianya semakin lanjut, nah, organ-organ tadi dia juga semakin bekerja keras, semakin menua sehingga gampang sekali terjadi kerusakan. Baik. Seperti itu. Dokter, kemungkinan terburuk jika seseorang mengidap penyakit vertigo itu apa, Dok? Nah, kemungkinan terburuk yaitu sebenarnya kalau untuk membahayakan membahayakan nyawa sebenarnya tidak terlalu. Ya. Hanya saja vertigo yang paling banyak diidap oleh masyarakat itu kan vertigo perifer dari yang saya bilang tadi organ keseimbangan di dalam telinga. Nah, berbahayanya sebenarnya apabila vertigo itu kambuh secara tiba-tiba. Kambuh secara tiba-tiba, pasien atau orang yang mengidap vertigo ini bisa jatuh kapanpun itu. Misal di kamar mandi juga bisa jatuh, itu juga bisa membahayakan. Misalnya di jalan raya pun sedang menyetir, sedang kambuh, bisa membahayakan. Sebenarnya membahayakannya seperti itu. Apabila vertigo ini tidak diterapi dengan benar atau tidak diobati dengan tepat dalam jangka waktu lama, sebenarnya ada perasaan tidak nyaman pada penderita itu sendiri karena pusing terus-terusan. Berputar terus-terusan, otomatis menjalani kehidupan apabila terlalu sering kambuh kan juga tidak nyaman bagi penderita. Berarti harus disembuhkan secara total ya, Dok? Tapi apakah bisa, dokter, untuk penyakit vertigo, Dok? Untuk sembuh secara total? Sebenarnya penderita vertigo itu akan bisa kambuh lagi, tapi tidak dengan kita kiat-kiat khusus seperti tadi yang saya bilang bisa melakukan ada namanya manuver Brendarov. Nah, itu adalah latihan. Jadi kalau pada penderita vertigo yang sudah lama atau sudah menyadari bahwa dirinya ini punya penyakit riwayat vertigo, akhirnya supaya tidak kambuh adalah melakukan kiat-kiat khusus tadi. Latihan seperti latihan manuver Brendarov. Nah, itu bisa dilakukan sehari, bisa dilakukan 3 kali, dan siklusnya bisa sampai 5 kali. Nanti kalau misalnya manuver Brendarov boleh saya jelaskan? Jadi manuver Brendarov itu adalah duduk di kasur. Nah, lalu dengan misalnya kita menoleh ke kiri, nah, menoleh ke kiri berarti kita langsung tiduran dengan tidur miring langsung ke kanan. Jadi tiduran ke kanan dengan menoleh ke kiri selama 30 detik ditahan, berdiri lagi, duduk lagi, bangun lagi, lalu menoleh ke kanan, tidur lagi ke kiri, tahan 30 detik. Lakukan itu sampai kira-kira 5 siklus. 5 siklus? Iya. Baik. Itu setiap hari, dokter? Sebisa, kalau setiap hari bagus. Itu bagi penderita memang punya riwayat vertigo yang frekuensi kambuhnya itu bisa sering. Gitu. Itu baik sekali. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang diberikan, pemahaman yang diberikan dokter tadi dapat dipahami oleh pemirsa khususnya yang mempunyai riwayat penyakit vertigo ya, dokter. Baik, tadi dokter sempat menyinggung sedikit terkait migrain, dokter. Nah, ini perbedaannya dari penyakit vertigo ini apa, dokter? Jadi kalau tadi kita bahas vertigo itu adalah pusing atau bahasa Inggrisnya dizziness. Nah, sekarang kita kalau bicara migrain itu adalah penyakit sakit kepala atau yang kita sebut headaches. Kalau bahasa Inggrisnya headaches. Nah, dari sakit kepala sendiri pun itu tidak jadi banyak orang menganggap kalau saya sakit kepala akhirnya saya migrain. Beli obat di warung, obat migrain. Nah, itu sebenarnya tidak selalu seperti itu. Karena sakit kepala sendiri pun itu ada banyak jenisnya. Itu mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa saya ini sakit kepalanya sakit kepala apa. Gitu. Jadi kalau bicara sakit kepala sendiri itu ada tension headaches atau TTH kalau orang bilang, lalu ada migrain juga, ada cluster juga, ada trigeminal neuralgia. Nah, ini penyebabnya berbeda-beda.
gitu. Baik, kita bahas untuk yang penyakit sakit kepala ya dokter Iya, ya, betul. terutama yang migrain itu tadi. Untuk rasa sakitnya atau ketidaknyamanannya ketika dirasakan oleh seseorang itu bagaimana dokter? Kalau migrain sendiri, migrain itu adalah nyeri kepala sebelah. Nyeri kepala sebelah kanan atau kiri dok? Bisa kanan, bisa kiri. Oh iya. Nah, itu yang membedakan dari tension headache. Kalau tension headache itu sakit kepalanya semua, seperti diikat. Kepala itu seperti diikat, seperti rasanya tertekan. Iya. Tapi kalau migrain itu sakit kepalanya sebelah saja. Misalnya yang kanan saja, yang kiri saja, gitu. Baik. Nah, gejalanya biasanya disertai mual. Mual, muntah, seperti istilahnya ya enggak kuat, nyerinya itu nyeri sekali kalau migrain. Itu penyebabnya apa dokter untuk penyakit migrain atau sakit kepala? Iya. Jawabannya setelah jeda pariwara Baik. berikut ya dokter. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda berikut.